Ya. yang terlibat di dalam tata ibadah, pendeta, pemusik, dan membaca Alkitab. Kita berdoa bersama, setelah itu langsung diserahkan kepada pengurus PKB. Pembukaannya itu dalam bentuk apa itu? Mau sambutan atau apa itu? Nah, itu biasa sambutan saja. Nanti mungkin saya yang sambutan. Dan dalam sambutan ini, pada ibadah hari ini, kita ada serah terima secara simbolis. Apa itu? Serah terima, Pak Pendeta. Tapi serah terimanya ini setelah ibadah saja. Setelah ibadah. Serah terima apa itu? Serah terima, Pak, penyerahan pengurus lama ke pengurus baru gitu. Katanya kemarin waktu kebaktian ibadah di tempatnya PI. Enggak, itu nanti secara aktualnya gitu. Waduh, saya belum siap datanya saya. Enggak usah, ini cuman nggak apa-apa, nanti di PG aja. Hari ini ibadah aja. Iya, kan kemarin gitu ngomongnya. Makanya aku yang kemarin ikut Pak Robert aja saya ngikutnya. Ya udah, hari ini ibadah saja. Kalau serah terimanya itu kalau masih ada waktu, kan kita masih diberikan waktu untuk menyusun laporan-laporan yang perlu. Ya, kalau laporan nanti kita akan siapkan dan diserahkan tanggal 7. Iya. Ya, enggak, artinya kalau hari ini kita tidak usah serah terima sekaligus saja dengan laporan nanti pada saat sudah jadi. Hari ini ibadahnya aja. Ya, Oke. Serah terimanya sekali pertemuan aja. Ya, betul. Ya. Jadi ini khusus kita fokus pada ibadah saja. Oke, siap. Oke. Lanjut. Ya. Jadi langsung ya pembukaan pengurus PKB. Lalu kita menyanyi Mars PKB. Ya, kita bersatu dulu sejenak baru kita masuk dalam pelayanan ibadah. Itu aja saya kira ya intinya ya. Semua tadi sudah jelas. Terus untuk jemaat siapa yang baca? Si George ya? Iya. George saja. Apanya, Pak? Pak George. Halo Pak Ya. George. Ya. Pak George, di tata ibadah ada bagian J itu jemaat. Itu nanti dibacakan oleh Pak George merespons dari bagian P-nya. P nanti saya lalu direspons oleh Pak George di J. J ya. Ya Pak ya. Ya, jadi biar oke. Oke. Lalu doa epikles Pak Pendeta, pembacaan Alkitab Pak Kamsen. Halo. Yap. Khotbah ya. Tar. Gue lagi Zoom. Nanti ke telepon balik. Yap. Nah, kemudian Lagi Zoom. ajakan persembahan ini tetap saya ya. Ya. Doa syafaat. Doa syafaat itu dari pengurus PKB memberikan pokok doa atau Pak Pendeta sendiri yang Halo, pengurus PKB. Ada pokok doa di doa syafaat tuh. ada pokok doa yang perlu disampaikan kepada Pak Pendeta atau Pokok doa untuk PKB ya, pengurus yang baru untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pelkat. Itu sih mungkin. Ya. Oke. Pak Pendeta Rompas. Iya. Ya, tadi pokok doanya tadi disampaikan Pak Tony tadi Pak Pendeta. Untuk pengurus yang baru. Ya. Oke, Bapak-bapak, kalau sudah jelas kita mulai saja ya.
Bapak-bapak, mari sebelum kita mulai, Pak Pendeta, terus Pak Kamsen, Pak George, dan Pak Tony sebagai pemusik, kita menyatukan diri dulu dalam doa untuk kita bawakan dalam doa sebelum kita beribadah. Baik. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan di siang hari ini. Karena di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini belum memungkinkan untuk kami bertatap muka satu dengan yang lain, namun Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk tetap kami mengambil bagian di dalam kerinduan kami untuk beribadah lewat Zoom pada siang hari ini. Di dalam persekutuan beribadah, persekutuan kaum Bapa, kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan, firman-Mu itu adalah terang, firman-Mu itu adalah pandu, bahkan firman-Mu itu adalah Allah di dalam hidup kami. Sehingga kami ketika beribadah, kami tahu kami dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus, agar seluruh ibadah kami pada siang hari ini berkenan kepadamu. Bapak Pendeta Rompas yang akan melayani kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi beliau dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika firman-Mu itu disampaikan, kami semua boleh dikuatkan, boleh diberkati lewat firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh petugas ibadah pada siang hari ini, di dalam mengambil bagian untuk beribadah. Pimpin kami dan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan pada akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai selesai hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. 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 Silakan pengurus PKB. Selamat siang. Salam Bapak-Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Belum. Terima kasih pada siang hari ini. Kami pertama-tama mengucap syukur, banyak terima kasih kepada Tuhan yang sudah mempertemukan kita semua, Bapak-Bapak PKB Sumber Kasih, dalam ibadah PKB pada hari ini. Dan ibadah PKB pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ever Rompas. Terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya. Terima kasih. Dan di Turgos, Bapak Emil Seba. Terima kasih Pak Emil. Sama Pak Robert. Pemusik, Bapak Tony Tanor. Terima kasih Pak Tony. Dan host Melisa Manulang ya? Iya Om. Ya, terima kasih Melisa. Biarlah ibadah hari ini boleh memberi lagi siraman rohani, kekuatan iman bagi kita sebagai bapak-bapak, sebagai imam dalam keluarga. Dan biarlah kami berdoa kita semua boleh dikuatkan dengan situasi-situasi sekarang ini. Kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih, selamat mengikuti ibadah. Ya, baiklah Bapak-Bapak, mari kita masuk di dalam lagu Mars Pelkat PKB. Kan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kecilkan biar. Kelihatan. Besaran. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar pengenalan
persekutuan dan dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Screen. Memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Kelihatan, Om, tata ibadahnya? Kelihatan jelas. Oke, Om Emil, silakan. Siapa? Bukan? Shalom, ada syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan karena dalam segala situasi penyertaan Tuhan selalu hadir menguatkan kita untuk melayani hidup. Mari kita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Kita bakti 12 bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, kehadiratnya. Marilah menyerahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, mengungkapkan cita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sok dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita dan selamanya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami ya Tuhan merendahkan diri di bawah hadirat-Mu yang kudus, menaikkan syukur dan hormat kepadamu pada siang hari ini, karena Engkau ya Tuhan sungguh baik, bahkan teramat baik bagi kami, khususnya persekutuan kaum Bapa Jemaat GPB Sumber Kasih. Di siang hari ini kami beribadah. Kami tahu ya Tuhan, walaupun di dalam setiap kesibukan kami setiap hari, tapi Tuhan tetap memberikan kami waktu, bahkan saat, serta kesempatan bagi kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan lewat setiap ibadah. Oleh karena itu, siang hari ini kami mau bersekutu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, Bapa, kami mohon Engkau hadir, sehingga kami percaya seluruh ibadah kami pada siang hari ini menjadi ibadah yang berkenan dan diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mazmur 138 ayat 1-3.
Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada waktu aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kita Bakti 61 bait 1 dan 2. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku bersamamu. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbing kami ya Tuhan, dengan firman dan Roh Kudus, sehingga di dalam terang-Mu kami dapat melihat terang, dan di dalam kebenaran-Mu kami memperoleh kemerdekaan, dan dalam kehendak-Mu kami menemukan perdamaian melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri dan kita dengarkan pembacaan Alkitab dari Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 21. Pembacaan Alkitab yang diambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Kitab Keluaran 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudera raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidung-Mu, segala air naik bertimbun-timbun, segala air berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut.
Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafasku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua kedudukan tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu, mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu nyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka, Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri. Di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan Alkitab kita. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom, Bapak, Ibu. Shalom. Sudah kurang lebih 8 bulan kita tidak pernah bertatap muka. Tapi kita boleh bersyukur karena apapun yang kita alami, hadapi, satu hal yang pasti. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saat ini boleh bertemu walaupun melalui media, boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah Pelkat PKB. Kita juga bersyukur karena awal ibadah ini adalah awal dari kegiatan pengurus Pelkat PKB periode 2020-2022. Dalam rangka itu, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui firman-Nya yang sudah dibacakan dan kita dengar bersama tadi. Keluaran pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
dalam konteks masyarakat apapun, hampir tidak ditemukan suatu lingkungan yang tidak bernyanyi. Bernyanyi selalu ada. Misalnya saat ulang tahun, kelulusan rumah baru, pekerjaan baru, dan masih banyak lagi. Demikian pula dengan ibadah umat. Sejak awal bernyanyi sudah merupakan salah satu sarana yang penting bagi penyataan Allah dan sarana utama untuk mengekspresikan iman umatnya. Pentingnya bernyanyi tampak jelas pada bacaan Alkitab saat ini. Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 21 yang terkenal dengan nyanyian Musa dan Israel sebagai nyanyian kemenangan yang dianugerahkan Allah, kemenangan atas kuasa musuh yaitu Mesir. Bernyanyi dan terus bernyanyi bagi Tuhan. Inilah aktivitas yang dilakukan oleh Israel saat mereka menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang dahsyat dan menyelamatkan mereka dari kuasa musuh di laut Tiberau. Nyanyian yang keluar dari hati kagum sekaligus bersyukur. Kagum dan bersyukur karena keperkasaan Tuhan. Itulah yang menyelamatkan mereka, sekaligus memastikan penggenapan janjinya, membawa umatnya ke tanah perjanjian. Bagaimana digambarkan melalui nyanyian ini? Antaranya lewat gelar yang disandang Allah. Seperti Ia tinggi, luhur, ayat 1. Pahlawan perang, ayat 3. Namanya Tuhan, ayat 3. Kekuatanku dan keselamatanku, ayat 2. Bukan hanya gelarnya agung, tindakannya pun luar biasa. Dia menyatakan kuasanya mengendalikan laut untuk menenggelamkan kereta Firaun dan pasukannya. Ayat 4 sampai dengan ayat 10. Dalam mitologi Kanaan, laut melambangkan kuasa dewa. Kejahatan. Dewa-dewa digambarkan berperang untuk saling mengalahkan. Namun di tangan kanan Allah, dewa laut menjadi senjatanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sebab itu tidak ada Allah lain yang seperti Allah Israel, ayat 11. Tindakan dahsyat Allah tidak berhenti di situ saja. Dia pun dipuji karena kesetiaannya, membawa umatnya seperti dalam arak-arakan kemenangan melintasi bangsa-bangsa menuju ke tempat kediamanmu yang kudus. Ayat 13 sampai dengan 17. Demikian Tuhan menuntun umat diri untuk menikmati pemerintahannya yang kekal. Ayat 18. Kedahsyatan Allah dan tindakannya yang digambarkan dalam nyanyian di Keluaran 15
memberi petunjuk bahwa nyanyian adalah sarana yang efektif untuk penyataan kuasa Allah dan cara mengekspresikan sukacita umat. Bernyanyilah bagi Tuhan. Hal bernyanyi termasuk ternyata bukanlah perkara yang sederhana, yakni sekedar menghilangkan perasaan sepi atau mengungkapkan perasaan gembira. Hal bernyanyi sesungguhnya dapat mengungkapkan pesan-pesan Tuhan bagi umatnya dan sebaliknya memberi respons umat terhadap kebaikan Tuhan. Karenanya kalau bernyanyi kita memang harus bernyanyi dengan sungguh, karena melalui nyanyian nama Tuhan dipuji dan melalui nyanyian kita memberitakan bagaimana karya Allah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman Israel yang melintasi Laut Tiberau dan pertolongan Tuhan atas kuasa jahat Mesir membuat umat Tuhan terus bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyian kemenangan ini terus kita nyanyikan hingga saat ini, bahkan berkelanjutan menjadi penghayatan dari gereja Tuhan. Bagi Tuhan, motivasi yang benar dalam bernyanyi mestinya melampaui keterbatasan seorang yang bernyanyi. Itulah sebabnya hal bernyanyi tidak semata-mata mengangkat pujian atau nyanyian bagi Tuhan saja dengan segala keindahannya, tetapi melebihi dari itu. Bernyanyi juga dapat menjadi cara yang bijaksana untuk mengajar dan menasehati orang lain tentang kuasa Kristus dan kehendak-Nya. Dengan demikian, kita sebagai warga gereja, khususnya persekutuan kaum Bapak yang saat ini sedang beribadah, diingatkan kembali untuk teruslah mengangkat nyanyian kemenangan dengan segala karunia, talenta, dan potensi yang kita miliki dengan cara yang dikehendaki Kristus, serta saksikan kemenangan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari melalui nyanyian, pujian dengan sukacita. Saat ini awal dari kegiatan Pelkat PKB GPIB Sumberkasih periode 2020-2022. Marilah kita lanjutkan pengutusan kepada kita semua dengan tetap bernyanyi, memuji Tuhan, karena melalui nyanyian, melalui pujian, kita memberitakan apa yang Tuhan sudah buat bagi kehidupan kita, bagi pelayanan dan kesaksian kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita hidungkan Gita Bakti 71 bait 1 dan 3, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh
disembah, mengabdi menyucikan diriku, menghibur dalam duka, penolong yang teguh padanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berarti di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku pandang wajahnya, nanti hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Baik, mari kita satu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kuasa tetapi maha kasih, maha penyayang, yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersama dalam persekutuan Pelkat PKB GPIB Sumber Kasih, saat ini kami menaikkan puji syukur padamu ya Tuhan. Karena betapa besar anugerah-Mu bagi kami. Engkau tetap setia menjaga, memelihara, memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, sehingga kami dapat menjalani hari-hari perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dalam naungan tangan kuasa kasih-Mu yang sudah boleh mengantar kami saat ini untuk dapat bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan kebesaran rahmat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk tetap memuji, bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui puji-pujian kami, nyanyi kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Melalui nyanyian kami Pelkat PKB GPIB Sumber Kasih dapat dijadikan sebagai alat untuk memberitakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, baik pribadi juga bersama keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, kami mengaku untuk dapat bernyanyi dengan baik dan benar, untuk dapat memberitakan berita sukacita melalui nyanyian pujian kami. Tanpa pertolongan-Mu tidak akan mampu kami untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Karenanya ya Bapa, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk dapat bernyanyi, tidak hanya bernyanyi saja, tetapi melalui nyanyian kami, mereka yang mendengar dapat memperoleh penghiburan, sukacita, dan dapat memahami, dapat mengerti bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang Engkau senantiasa anugerahkan kepada kami dari hari ke hari, sehingga kami dapat hidup dalam kehidupan yang baru, menikmati berkat-Mu secara baru dari hari ke hari. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk Pelkat PKB, baik dari pengurus periode sebelumnya dan periode saat ini, periode 2020 sampai 2022, kami percaya bahwa pergantian ini itu karena anugerah Tuhan,
Dan biarlah Pelkat PKB yang baru, pengurus yang baru, periode 2020-2022 dapat meneruskan nyanyian pujian dari pengurus yang lama, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui kehadiran kami. Nama Tuhan senantiasa dikumandangkan dengan penuh sukacita, dan mereka yang mendengarkan dapat menikmati dan mengenal siapa sebenarnya Yesus Kristus bagi kehidupan mereka. Bapa di sorga, karenanya secara khusus kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKB yang baru. Tuhan tolong mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan memberkati mereka, baik pribadi juga dalam kehidupan berkeluarga. Pakai mereka menjadi alat-alat Tuhan yang hidup, yang dapat bernyanyi, memberitakan berita sukacita, bernyanyi yang mendengarnya dan dapat menikmati, menghayati, bahkan mewujudkan itu di dalam kehidupan mereka, yang pada gilirannya mereka boleh bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan kasih, memuji, memuliakan kebesaran rahmat-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk pengurus yang lama, yang sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan melalui puji-pujian dan nyanyian. Tuhan memberkati mereka, pribadi dan keluarga. Bapa di sorga, kami bersyukur karena juga pada hari ini Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun usia untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tepat hari ini berusia 72 tahun. 72 tahun sudah banyak yang dialami, sudah banyak yang digumuli, dan masih banyak yang akan dihadapi. Karenanya Bapa, Engkau yang sudah memimpin gerejamu untuk dapat bersekutu, melayani dan bersaksi di tengah-tengah dunia, khususnya di wilayah Indonesia bagian Barat. Kami percaya Tuhan pula yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, memberkati gerejamu untuk tetap eksis di dalam melanjutkan tugas pengutusanmu, menyanyi, mengucap syukur melalui pemberitaan firman, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan pimpin, pelihara, memberkati. Bapa di sorga, dengar dan kabulkan doa kami. Ampuni dosa kami. Kami mohon semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, rekan-rekan PKB yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat pesan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18
yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bakti 83 bait 1 dan 2. Bukan bait 3, yaitu bait 2. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia, bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Kami bawa persembahan syukur ini kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan menjadikannya sebagai sarana untuk pekerjaan menghadirkan damai sejahtera Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Silakan warta PKB. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kembali lagi dengan kami pengurus PKB Sumber Kasih. Saya perlu sampaikan di mana untuk agenda selanjutnya akan ada ibadah PKB tanggal 28 November. Ini ibadah merupakan ibadah penutup tahun ini dan sekaligus serah terima jabatan pengurus lama ke pengurus yang baru. Untuk itu kami undang ataupun kami mengajak bapak-bapak untuk hadir dalam ibadah tersebut. Karena ini ibadah cukup penting sehingga ibadah ini bisa kita saling mengenal secara tatap muka pengurus baru dan pengurus lama. Itu saja warta dari saya. Kalau mungkin Pak Tony atau Pak Kamsen mau tambahkan, terima kasih. Masih ada Lanjut, tambahan? Robert. Lanjut. Ya, saya pikir itu saja warta dari PKB. Terima kasih. Baik rekan-rekan, kita masuk di bagian pengutusan. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 214, bait 1 dan 3 tiap langkahku. Ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa
Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, pada kita selesai. Doa penutup, Pak Emil. Pak Emil, doa Masih penutup. ada hal yang mau disampaikan oleh pengurus PKB sebelum kita menutup dalam doa kembali. Mendingan ditutup aja, Pak Emil. Hah? Mending ditutup aja dulu baru. Oke, baik. Mari Pak Pendeta, Pak Kamsen, Pak Tony, dan Pak George, kita menutup ibadah kita ini dengan kita berdoa kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kaum Bapa pada siang hari ini. Terima kasih kami juga boleh dikuatkan dengan firman-Mu untuk kami terus memuliakan Tuhan, bernyanyi untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah seluruh ibadah kami pada siang hari ini terus menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Rompas ya Tuhan, yang sudah melayani firman-Mu. Berikan selalu kekuatan, kesehatan, bahkan damai sejahtera Tuhan terus menyertainya di dalam segala kehidupannya bersama-sama dengan keluarga. Bapa di surga, setelah selesai ibadah ini ya Tuhan, mungkin ada rekan-rekan kami yang masih melaksanakan aktivitas. Tuhan berkati agar di dalam hal kami selalu dipimpin dan dilindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terima kasih Pak Emil. Bapak. Terima kasih Pak Emil. Terima kasih. Ketua 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Panggiat. Terima kasih. Terima kasih semua. Panggiat. Terima kasih semua. Wes langsung baroko Halo Om Feki. Langsung selamat ya. Baru masuk. Om Feki sehat ya. Yuk. Oli selamat ibadah. Foto dulu. Lagi foto ya Om Feki. Foto kasih muka. Buka. Foto dulu, foto kasih lihat muka dulu. Banyak ini 26.
Mana ini? Julangoan dia nih. Mana ini fotonya? Melisa, tolong Melisa. Ya, oke, mulai ya. Sudah buka semua. Ini Tony Subrana mana? Tony Subrana ini? Om George belum nih, Om George. Bapak Ketua 2. Tuh lampunya. Pak Chandra. Pak Yefta. Pak Yefta fotonya nggak nih? Pak Amus fotonya. Om Yefta, Om Tony. Belum keluar ya? Main tenis nih Om Tony. Ini. Ton. Pak Amus. Ada. Terima kasih. Gua masih ngumpet ini. Pada pertama kali saya ikuti pada. Sudah ada belum? Oke, iya Pak. Sehat ya. Tuhan lah ya. Ya. Udah. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Selamat sore, Pak. Terima kasih ya. Om, jangan pergi dulu, Om Rompas. Om Rompas, Mau foto dulu. Pak Kamson. Ya, sudah siap. Senyum semua ya. Shorts, apa gelap sekali, Shorts? Nggak bisa itu kamera. Kamera, shot. 3. Sudah. Mas, jauh begini. Oke. Bung Amus. Sehat-sehat, Bung Amus. Terima kasih ya, terima kasih. Salam sehat semua. Saudara. Tuhan Yesus berkati. Ya. Oke, sudah selesai. Om Pak Ever. Peki gimana Pak Peki? Udah sehat? Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Anggiat, Silakan kalau mau lift ya. Pak Anggiat. Iya. Nanti saya kirim ya. Apa itu? Kaos. Merahku rusak. Oh iya. Kaos. Pak Kamsen gimana kirimannya? Iya. Mau kirim ke gereja atau mau kirim satu-satu? Ke tempat Pak Anggiat aja, Pak Anggiat aja. Oh, ke Pak Anggiat. Ambil di Pak Anggiat ya. Ambil Ya. Pak Anggiat. Kalau rekening ke saya aja. Malam bisa diambil, malam. Ya. Oke, siap. Pak, Alamatnya Pak, alamat rumah Pak. Enggak, kalau Robert nanti khusus aja, Bet. Bapak, saya izin ya, mau ibadah di Evata. Iya. Terima kasih. Peki di mana Peki ini? Yuk ada di Teman-teman pamit juga ya. Lagi turun udah di lockdown, Ton. Peki lagi terbang ke Lockdown ini bahaya. Adri nggak main lagi sih. Iya, lapangan di lockdown lagi.